Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-9, Rahasia Lukisan Telanjang, bagian yang keempat, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang keempat. Mata yang cuma sebuah itu memandang tanpa berkedip pada lukisan perempuan telanjang yang terletak di atas meja. Digelengkannya kepalanya, lalu dirobahnya letak lukisan itu dan ditelitinya kembali. Dirobahnya lagi, ditelitinya lagi. Demikian sampai 1 jam lebih. Akhirnya dia menjadi penasaran sekali dan memaki habis-habisan. Keparat betul, keparat betul. Mata picak, satu suara menegur laki-laki yang memaki-maki itu. Lama-lama kau bisa jadi gila. El Maut kuning mata picak, palingkan kepala dan mendelikan matanya yang cuma satu. Kuping sumplung, kau bisanya mengejek saja, kata mata picak. Perlu apa tergesa-gesa, toh lukisan itu sudah ada di tangan kita, dan lambat laun pasti kita akan berhasil membongkar rahasia yang terkandung di dalamnya. Tolol betul kau kuping sumplung, sentak mata picak. Apa kau tidak tahu dunia persilatan kalang kabut? Tokoh-tokoh persilatan kasak kusuk mencari-cari lukisan ini. Ingat waktu lukisan ini dirampas oleh awan langit tempo hari. Aku khawatir lukisan yang mengandung ilmu silat hebat ini akan dirampas orang lain lagi sebelum kita berhasil memecahkan rahasianya. Tapi marah-marah dan memaki begitu mana mungkin kau bakal bisa memecahkannya, ujar El Maut kuning kuping sumplung. Keduanya bukan lain daripada dua tokoh silat golongan hitam yang bergelar sepasang El Maut kuning. Merekalah yang telah membunuh si pelukis aneh dan melarikan lukisan perempuan telanjang. Lukisan itu telah lama berada di tangan mereka, namun tak seorang pun dari mereka yang berhasil memecahkan rahasianya. Lukisan itu telah berpuluh-puluh jam mereka teliti, mereka jungkir balikan, namun tetap saja tak dapat mereka membongkar rahasia ilmu silat yang menurut keterangan terkandung dalam lukisan itu. Jangan-jangan si pelukis aneh hanya menipu saja. Lukisan ini tak ada apa-apanya. El Maut kuning kuping sumplung perhatikan lengan kirinya yang buntung akibat dibetot putus oleh si pelukis aneh sewaktu bertempur beberapa bulan yang lalu. Dia kemudian tertawa dingin dan berkata, "Kau sekarang yang jadi orang tolol. Kalau lukisan ini tak ada apa-apanya, masakan orang tua keparat itu sampai-sampai mau mengadu jiwa?" El Maut kuning mata picak jambak-jambak rambutnya. Tapi sialan sekali, masakan sampai saat ini kita tak bisa memecahkan rahasianya. Kuping sumplung duduk di sebuah bangku batu. Ditatapnya sebentar lukisan di hadapannya. Ia sendiri sebenarnya heran juga karena sampai demikian lama tak sanggup membongkar rahasia lukisan tersebut. "Apakah kau sudah meneliti kayu figura lukisan itu?" bertanya El Maut kuning kuping sumplung. "Setiap sudut lukisan ini sudah kuteliti, juga bagian belakangnya," sahut mata picak. "Agaknya kita membutuhkan seseorang yang bisa membuka rahasia lukisan ini," desis kuping sumplung. "Tapi siapa manusianya?" tanya mata picak. "Satu-satunya manusia yang tahu rahasia lukisan ini adalah si pelukis aneh sendiri, dan dia sudah mampus di tangan kita. Siapa tahu calon muridnya juga mengetahui," kata kuping sumplung pula.
El Maut kuning mata picak tertegun. Mungkin juga, desisnya. Kalau begitu kita datangi anak itu kembali dan paksa dia memberi keterangan, ujar Kuping Sumplung seraya berdiri dari duduknya. Tempat anak itu ratusan kilo dari sini. Soal jalan bukan halangan, potong Kuping Sumplung. Ada hal lain yang aku khawatirkan, ujar mata picak. Apa? Kalau kita pergi berarti kita harus membawa lukisan ini. Dan kau tahu sendiri, puluhan orang-orang persilatan mengincar-incar lukisan ini. Kita bisa konyol sendiri dikeroyok beramai-ramai. El Maut kuning Kuping Sumplung tertawa dingin. Apa nyalimu sudah keropok? Ejeknya dengan poncongkan hidung. Mata picak menjadi gusar, mulutnya kelewatan kabur. Kuping Sumplung, meski kita berilmu tinggi, namun aku tak mau terlibat dengan manusia yang membuat kita jadi berabe dan tambah urusan. Di lain hal, kita mesti mengaku bahwa kita masih ada tokoh-tokoh persilatan yang benar-benar lihai dan kosen. Apakah kau mau kehilangan satu lenganmu lagi? Merahlah paras El Maut kuning Kuping Sumplung. Dia balikan badannya dengan cepat, hendak tinggalkan tempat itu. Tapi mendadak di ambang pintu goa langkahnya tertahan dan parasnya berubah. Mata picak, lekas ke sini, seru Kuping Sumplung. Mata picak heran mendengar nada seruannya kawannya itu. Dia melangkah cepat ke pintu goa dan terkejut. Goa di mana mereka berada itu terletak di satu dasar lembah yang penuh dengan batu-batu besar. Di balik batu-batu yang bertebaran di lembah kelihatan banyak sekali orang laki-laki yang berseragam hitam. Di tangan masing-masing tergenggam sebatang golok besar berbentuk 4 segi, seperti golok penjagal babi. Menurut taksiran mata picak, orang-orang yang ada di lembah itu semuanya berjumlah sekitar 20 orang. Melihat kepada golok-golok besar 4 persegi di tangan mereka yang berkilau-kilau ditimpa sinar matahari, melihat pula kepada pakaian seragam hitam yang mereka kenakan, sepasang El Maut kuning segera mengenali siapa mereka itu adanya. Kroco-kroco sialan itu pasti hendak membalaskan sakit hati ketua mereka, desis mata picak. Kurasa demikian, agaknya mereka belum tahu letak tempat kita ini. Apakah perlu kita segera bertindak? Tanya Kuping Sumplung. Mata picak manggut-manggut. Dengan tersenyum aneh, dia melangkah keluar dari gua. Kuping Sumplung mengikuti di belakang. Tiba-tiba El Maut kuning mata picak melesat ke balik sebuah batu besar. Dalam kejapan itu pula terdengar suara keluhan pendek. Di lain kejap, dari balik batu itu melesatlah sesosok tubuh berpakaian hitam. Laksana terbang ke udara dan kemudian jatuh di atas sebuah batu besar dalam keadaan tulang belulang hancur berantakan. Belasan manusia berpakaian hitam-hitam yang ada di lembah batu itu terkejut dan lari ke batu besar di mana kawan mereka menggeletak mengerikan tanpa nyawa. Semuanya terkejut dan berubah paras masing-masing dan darah mereka tersirap. Sewaktu di lembah batu itu mengumandang 2 buah suara tertawa yang menggirikan. Ketika mereka palingkan kepala, semuanya melihat 2 orang berjubah kuning berewokan berdiri di atas sebuah batu yang menjulang 5 tombak tingginya. Sepasang El Maut kuning, seru mereka hampir serentak. El Maut kuning mata picak dan Kuping Sumplung tertawa lagi cekakakan. Tiba-tiba mata picak hentikan tawanya dan bertanya membentak, siapa yang menjadi pemimpin rombongan tikus-tikus busuk ini? Seorang laki-laki berbadan tegap, berkumis belintang, dada berbulu, melompat ke muka dan menuding keren. Kalian berdua turunlah untuk menerima kematian.
Sepasang El Maut Kuning saling pandang, lalu untuk kesekian kalinya tertawa lagi gelak-gelak. "Apakah kau mimpi atau mengigau di siang bolong?" sentak Kuping Sumplung. "Ketuamu sudah mampus di tangan kami. Ketua perguruan seberang kidul boleh lenyap, tapi perguruan seberang kidul tak dapat dimusnahkan dari muka bumi ini. Kalau begitu, kami sepasang El Maut Kuning akan menggusur perguruan seberang kidul hari ini juga, hingga cuma tinggal nama. Tak usah bermulut besar, lekas turun!" teriak si kumis melintang. Dia dan kawan-kawannya adalah anak-anak murid perguruan seberang kidul. Ketua mereka telah menemui kematian di tangan sepasang El Maut Kuning gara-gara terlibat dalam perebutan lukisan perempuan telanjang. "Tikus-tikus busuk, ketahuilah kalian akan melepas jiwa di sini!" teriak Mata Picak, dan serentak dengan itu diikuti oleh kambratnya si kuning, Kuping Sumplung. Dia melompat ke bawah. Belasan laki-laki bersenjata golok besar dan berpakaian seragam hitam segera mengurung dan dengan serempak menyerbu sepasang El Maut Kuning. Maka terjadilah pertempuran yang amat hebat di lembah berbatu-batu itu. "Kalian mencari mati," seru Mata Picak. "Bangkai kalian akan membusuk di sini, akan digerogoti burung-burung pemakan mayat," bentak Kuping Sumplung. Lalu keduanya dengan berbarengan hantamkan tangan kanan ke muka. Dua larik sinar kuning menderu. Puluhan benda berwarna kuning yang berbentuk paku berterbangan gencar ke arah anak-anak murid perguruan seberang kidul yang hendak menuntut balas kematian ketua mereka. "Paku emas beracun!" pekik anak-anak murid perguruan seberang kidul. Yang berkepandaian tinggi putar golok mereka dengan sebat menangkis. Yang lain-lain berserabutan menghindar, tapi serangan senjata rahasia paku emas beracun dari kedua tokoh silat golongan hitam itu luar biasa sekali, tak sanggup ditangkis. Sukar dikelit, dua kelompok anak-anak murid perguruan seberang kidul roboh bertumpukan. Mereka berkelojotan sebentar, lalu dia meregang jiwa. Tubuh masing-masing penuh ditancapi paku-paku emas beracun. 12 orang yang masih hidup dengan kalap membabi buta menyerang sepasang El Maut Kuning. 12 golok besar menderu berseribut cepat, laksana hujan menerpa ke arah dua manusia yang diserang. Sepasang El Maut Kuning ganda tertawa. Keduanya hantamkan tangan kembali ke muka, dan terdengar lagi pekikan-pekikan manusia yang dilanda serangan senjata rahasia itu. 8 orang menggeletak roboh, 8 jiwa melayang. "Kawan-kawan, larilah!" seru seorang dari 4 anak murid perguruan seberang kidul yang masih hidup. Maka serentak dengan itu keempatnya keluar dari kalangan pertempuran dan melarikan diri. "Mau lari kemana?" bentak Mata Picak. "Kalian mesti ikut sama-sama kawan kalian ke neraka." Lalu menyusul selarik sinar kuning menderu ke punggung keempat orang yang lari menyelamatkan jiwa itu. Sinar kuning menyambar, keempatnya mencelat mental dan menjerit lalu roboh menyusul kawan-kawan mereka. Seperti yang dikatakan oleh El Maut Kuning Kuping Sumplung tadi, maka kini perguruan seberang kidul benar-benar hanya tinggal nama saja. "Manusia-manusia tolol!" desis Mata Picak seraya sapukan pandangannya pada mayat yang bertebaran di atas dan di antara batu-batu di lembah itu. Kuping Sumplung sebaliknya bertanya, "Bagaimana? Kurasa makin cepat kita berangkat ke tempat anak itu makin baik." "Anak mana maksudmu?" tanya Mata Picak. "Calon muridnya si pelukis aneh." "Ah, rencanamu itu perlu dipikirkan masak-masak dulu," sahut Mata Picak seraya melangkah ke gua.
Dengan hati penasaran, Kuping Sumplung melangkah di belakangnya. Baru saja mata Picak sampai di mulut gua, tiba-tiba meledaklah suaranya. Celaka, lukisan itu lenyap. Kedua orang itu melesat masuk ke dalam gua. Lukisan perempuan telanjang yang sebelumnya terletak di atas meja kini tak ada lagi di tempat itu. Bangsat, kurang ajar. Siapa yang berani-beranian jadi maling di sarangku? Teriak mata Picak lari keluar gua dan melompat ke atas sebuah batu yang tinggi. Sewaktu dia sampai di atas batu dan memandang berkeliling, di jurusan timur dilihatnya sesosok tubuh berlari cepat sekali, dan sosok itu memboyong sebuah benda 4 persegi yang bukan lain daripada lukisan perempuan telanjang adanya. Manusia yang melarikan lukisan perempuan telanjang itu bertubuh kecil katai. Dia mengenakan jubah merah yang panjang sekali hingga menjela-jela sepanjang larinya. Debu, pasir, dan batu-batu kerikil berterbangan dilanda angin jubah manusia katai itu. Hebatnya manusia ini larinya luar biasa cepatnya, dan sekejapan mata dia sudah keluar dari dalam lembah batu. Pohon-pohon di kiri kanan yang dilaluinya laksana terbang. Tiba-tiba dia merasa ada yang mengejar di belakangnya. Dia berpaling dan melihat dua manusia berjubah kuning laksana kilat berlari ke arahnya. Si katai terkesiap dan tancap gas, berlari cepat. Lewat sepeminuman teh, seketika dia menoleh lagi ke belakang. Kedua pengejarnya ternyata hanya tinggal beberapa puluh langkah saja lagi. Manusia katai ini merutuk. Celaka, kedua bangsat itu betul-betul lihai. Dan bila kedua pengejar yang bukan lain daripada sepasang el maut kuning adanya hanya tinggal 15 langkah di belakangnya, maka si katai segera robah ilmu larinya. Gerakan kakinya yang menjadi lambat dan tidak teratur, tapi anehnya bagaimanapun sepasang el maut kuning mempercepat lari mereka, tetap jarak mereka tak berubah dari 15 langkah. Itulah ilmu lari yang disebut 1000 kaki menipu jarak yang telah dikeluarkan oleh manusia katai. Ilmu lari semacam ini hanya beberapa tokoh silat saja yang memilikinya. Heran, kata el maut kuning Kuping Sumplung. Jarak kita semakin dekatnya, tapi kenapa tidak bisa mengejar bangsat itu? Kurasa dia memiliki ilmu lari 1000 kaki menipu jarak, sahut mata Picak yang berpengalaman lebih luas dan berpemandangan tajam. Berhenti, teriak Kuping Sumplung. Tapi mana si katai mau hentikan larinya? Marahlah mata Picak, hilang kesabarannya. Berhenti, kalau tidak aku akan lepaskan pukulan paku emas beracun. Tergetarlah hati si katai, tapi untuk berhenti dia juga tidak mau. Dia lari terus dan berusaha memperlebar jarak. Berdebah laknat, maki mata Picak. Tangan kanannya diangkat ke atas dan dihantamkan ke muka. Si katai menoleh sewaktu dirasakannya sambaran angin dingin menyambar di belakangnya. Melihat selarik sinar kuning dan paku-paku emas menderu ke arahnya, dengan segera dia jatuhkan diri. Sambil bergulingan, dia membalas dengan satu pukulan tangan kosong yang mendatangkan angin panas yang luar biasa dahsyatnya. Sepasang el maut kuning tersirap kaget dan buru-buru menghindar. Badan katai, jubah merah panjang, dan pukulan angin panas. Pastilah maling ini si katai bisu, teriak mata Picak. Dan ketika dia memandang ke muka, manusia katai itu sudah 20 tombak jauhnya. Bersama Kuping Sumplung dia mengejar kembali di satu pendakian. Mendadak si katai hentikan larinya dan kaget sekali. Jalan buntu dan di depannya kini terbentang sebuah jurang yang lebar dan tak mungkin untuk dilompati. Selain lebar juga dalam dan curam. Hahaha, kau mau lari kemana maling laknat? Teriak Kuping Sumplung.
Tapi si kate bisu tidak kehilangan akal. Laksana seekor burung walet, dia melompat ke cabang sebuah pohon. "Turun!" teriak Mata Picak. "Serahkan lukisan itu dan berlutut, niscaya kuselamatkan jiwamu." "Hahu, hahu, hahu." Si kate bisu keluarkan suara. "Ayo turun lekas!" teriak Kuping Sumplung. "Hahu, hahu, hahu. Kurang ajar, kalau begitu kau mampuslah." Mata Picak angkat tangan kanannya. "Hahu." Si kate bisu menunjuk ke dadanya, lalu menunjuk ke lukisan perempuan telanjang. Kemudian tertawa dan mencibir. Mata Picak yang tak mengerti apa maksud manusia itu siap untuk memukulkan tangannya ke atas. Tiba-tiba si kate bisu lindungi dirinya dengan lukisan perempuan telanjang. Mata Picak terkesiap kaget dan batalkan serangannya. Kini dia maklum apa maksud dari gerak-gerik dan sikap si kate bisu tadi, yaitu jika dia meneruskan melancarkan pukulan paku emas beracun, maka paku-paku itu akan merusak lukisan perempuan telanjang, karena si kate bisu mempergunakan lukisan itu untuk melindungi dirinya. Mata Picak memaki habis-habisan. Tiba-tiba Kuping Sumplung melompat ke muka dan memukul. Brak! Pohon di mana si kate bisu berada patah dan tumbang, tapi si kate bisu sudah melompat ke pohon lain. "Setan alas!" Mata Picak melesat ke depan dan lancarkan satu serangan dari jarak 1 tombak. Si kate bisu dengan hahu-hahu menghindarkan diri sambil menggunakan lukisan perempuan telanjang untuk menangkis serangan lawan. Mau tak mau, El Maut Kuning Mata Picak tak berani lancarkan serangan yang terlalu ganas terhadap lawannya, karena khawatir akan merusak lukisan. "Kuping Sumplung, serang bangsat itu dari belakang!" teriak Mata Picak marah sekali. El Maut Kuning Kuping Sumplung segera berkelebat dan menyerang si kate dari belakang. Sedang dari muka Mata Picak kembali menyerbu, namun si kate bisu tidak menjadi gugup. Tanpa tedeng aling-aling dia putar lukisan perempuan telanjang seputar badannya. Karena lukisan itu kini dialiri tenaga dalam oleh si kate bisu, maka bukan saja putaran lukisan mengeluarkan angin dahsyat sekali, tapi juga merupakan serangan balasan yang sekaligus memapaki serangan sepasang El Maut Kuning. Dalam waktu yang singkat, 10 jurus telah berkecamuk. Sepasang El Maut Kuning menyumpah-nyumpah tak ada hentinya. Tiba-tiba El Maut Kuning Mata Picak mendapat akal. Sewaktu pertempuran berjalan seru-serunya, dia memukul ke bawah ke arah kaki lawan. Pukulan ini membuat si kate bisu melompat ke udara. Melihat ini dengan cepat, Mata Picak menyusul dengan satu serangan ke arah selangkangan, tapi lukisan lebih cepat lagi menerpa ke arah kedua tangannya. Kemudian berputar lagi ke belakang menyambar lengan kiri Kuping Sumplung yang hendak menotok punggung si kate bisu. Hampir 30 jurus berlalu, maka berseluruh El Maut Kuning Mata Picak pada kambratnya. "Keluarkan jurus El Maut Menggila." Kedua manusia berjubah kuning ini mundur setombak, lalu dibarengi dengan jerit pekik dahsyat yang laksana merobek gendang-gendang telinga keduanya, menyerbu kembali dalam satu jurus aneh. Lambat laun suara pekik dan jerit yang datangnya dari berbagai penjuru itu membuat si kate bisu menjadi gugup dan panik gerakan-gerakan silatnya. Tiba-tiba tangan kanan El Maut Kuning Mata Picak memukul ke muka. Si kate bisu sambut serangan itu dengan sambaran lukisan, tapi gerakan lawan nyatanya hanya tipuan belaka. Karena begitu lukisan menderu secepat kilat, Mata Picak tarik pulang serangannya dan ganti dengan satu tendangannya ke arah pinggang. Pada saat yang sama dari belakang, El Maut Kuning Kuping Sumplung lancarkan pula satu serangan ganas ke arah kepala. Si kate bisu menggerung lalu membuang diri ke samping kanan. Lukisan disabetkan dengan cepat ke bawah.
sedang dengan tangan kanan dia kebutkan bagian bawah jubahnya. Serangkum angin merah menyambar ke arah kuping Sumplung, membuat manusia itu batalkan serangan dan terpaksa melompat selamatkan diri. Di lain pihak, El Maut Kuning Mata Picak yang tidak berani adu kekuatan dengan lukisan yang menyambar kakinya, terpaksa tarik pulang tendangannya. Namun Mata Picak menjadi gugup sewaktu melihat bagaimana ujung figura lukisan menyambar ganas ke arah matanya, tak sanggup dikelit. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan matanya hanyalah dengan pergunakan lengan untuk menangkis. Ini berarti dia akan merusakkan lukisan itu. Di samping lengannya yang dipakai menangkis tentu akan terluka pula. Tapi walau bagaimanapun El Maut Kuning Mata Picak lebih baik melihat lukisan itu rusak, toh nanti bisa diperbaiki lagi. Juga merasa lebih baik lengannya mendapat luka daripada harus kehilangan matanya yang cuman tinggal satu-satunya. Maka dia pun angkat lengan kirinya dengan cepat. Brak! Kayu figura lukisan perempuan telanjang patah dan sudutnya menganga. Lengan kiri El Maut Kuning Mata Picak juga patah. Dia mengernyitkan kesakitan, kemudian dengan kalap menyerbu ke muka, kirimkan pukulan paku emas beracun. Rasa sakit membuat dia tidak peduli lagi apakah pukulannya yang dahsyat itu akan menghancurkan lukisan di tangan lawan. Melihat datangnya serangan yang dahsyat dari lawan, si Katai Bisu melompat 4 tombak dan dari atas kebutkan jubah merahnya. Segelombang sinar merah laksana topan prahara mewapasi serangan El Maut Kuning Mata Picak. Belasan paku kuning beracun yang melesat ke arah manusia Katai itu luruh, bahkan beberapa di antaranya ada yang membalik menyerang Mata Picak sendiri, membuat manusia ini dengan cepat menghindar ke samping selamatkan diri. Si Katai Bisu membalikkan badan dengan cepat sewaktu di belakangnya terasa sambaran angin dingin. Namun kasip belasan paku kuning telah dilepaskan kuping Sumplung. Jaraknya sudah dekat sekali, tak mungkin ditangkis, tak bisa dikelit. Si Katai Bisu menggerung. Dia ambil keputusan untuk berjibaku dan tendangkan kaki kanannya ke kepala kuping Sumplung, sedang tangan kanan mendorong ke muka. Sedetik kemudian terdengar jerit tercekik dari si Katai Bisu. 9 paku emas beracun menancap di dadanya. 3 di antaranya langsung menembus jantung, tak ampun lagi. Begitu jatuh di tanah, napasnya lepas, sedang sekujur badannya kelihatan menggembung biru. Di lain pihak, meski dia dapat menyelamatkan kepalanya dari tendangan maut si Katai Bisu, namun El Maut Kuning Kuping Sumplung tak sempat menghindarkan diri dari sambaran angin pukulan yang dilepaskan si Katai Bisu. Tubuhnya mencelat beberapa tombak. Kalau saja tubuh itu tidak membentur patahan pohon yang tadi dipukulnya, pasti El Maut Kuning Kuping Sumplung akan melayang ke dasar jurang batu. Kuping Sumplung muntahkan darah segar lalu roboh pingsan. Mata Picak segera menyambar lukisan yang rusak figuranya, lalu memanggul tubuh Kuping Sumplung, dan di sebelah utara kelihatan Gunung Merapi menjulang tinggi penuh kemegahan. Hari itu adalah hari ke-21 bulan kedua perjalanan Wiro Sableng dalam mencari lukisan perempuan telanjang. Saat itu dia tengah menuju ke sebuah kota kecil yang terletak di selatan kaki Gunung Merapi. Di satu jalan yang sepi, pendekar 212 hentikan larinya dan berjalan seperti biasa. Jauh di hadapannya dilihatnya seorang laki-laki tua berpakaian compang-camping berjalan melenggang-lenggok dengan seenaknya. Di tangannya ada sebuah kaleng berisi batu yang setiap saat diguncang-guncangnya hingga mengeluarkan suara berkerontangan.
Di ketiak kirinya terkepit sebuah tas daun pandan. Yang membuat Wiro diam-diam jadi tertegun ialah karena dalam dua kejaban mata saja tahu-tahu orang tua berpakaian compang-camping itu sudah berada di hadapannya. Wiro sunggingkan senyum, tapi orang tua aneh itu terus saja melangkah seenaknya dan hendak memapasi Wiro. Maka pendekar 212 pun menegur bertanya, "Orang tua, apakah ini jalan yang menuju ke kota Paritsala?" Orang tua itu hentikan langkahnya. Tanpa menoleh pada si pemuda, dia membuka mulut. "Siapa?" tanya siapa. Lalu tangannya digoyangkan dan kaleng berisi batu berbunyi berkerontangan. Wiro tersenyum lagi. "Namaku Wiro. Aku dalam perjalanan ke Paritsala. Apakah aku menempuh tujuan yang betul?" Perlahan-lahan orang tua itu putar kepalanya dan memandang Wiro Sableng dari atas sampai ke kaki. "Ah, melihat keadaan air mukamu, rupanya kau tengah mengkhawatirkan tentang suatu barang yang hilang." Dan habis berkata begitu, orang tua itu kerontang-kerontangkan lagi kaleng di tangan kanannya. Tentu saja Wiro Sableng terkejut mendengar ucapan si orang tua dan menduga-duga siapa adanya manusia ini. "Coba ulurkan telapak tangan kirimu," si orang tua tiba-tiba memerintah. Wiro Sableng meragu seketika. Dia tidak kenal dengan orang tua itu dan disuruh ulurkan telapak tangan kirinya. Mau apakah? Namun akhirnya karena ingin tahu, Wiro pun ulurkan telapak tangan kirinya. Si orang tua memperhatikan telapak tangan itu, lalu dengan telunjuk tangan kirinya diikutinya guratan-guratan garis pada telapak tangan pemuda itu. Wiro Sableng terkejut sewaktu jari telunjuk itu menyentuh telapak tangannya. Telapak tangan itu seperti ditindih oleh sebuah batu besar yang ratusan kati beratnya. Tahu kalau orang hendak mencoba kekuatannya, maka Wiro segera kerahkan tenaga dalamnya ke telapak tangan kiri itu. Si orang tua terus juga mengikuti garis-garis pada telapak tangannya dan Wiro merasa tangannya tergetar hebat. Dia lipat gandakan tenaga dalamnya. Keringat dingin berpercikan di keningnya dan sedikit tenaga dalamnya ditindih hebat oleh tenaga dalam si orang tua. Bagaimanapun dia mempertahankan, pastilah telapak tangannya akan terpukul ke bawah. Namun di saat itu untunglah si orang tua menarik ujung jarinya dan sambil batuk-batuk dia berkata, "Orang muda, masa depanmu penuh rintangan dan kesulitan-kesulitan. Kulihat garis-garis di telapak tanganmu itu penuh dengan garis-garis bahaya yang selalu mengikuti perjalanan nasibmu. Tapi kau tak perlu khawatir, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun besar bahaya, kau kelak akan berhasil melewati semuanya." Orang tua aneh kerontangan kalengnya beberapa kali lalu meneruskan, "Garis percintaanmu tidak begitu bagus. Ini disebabkan karena kau punya sifat mata keranjang, tidak boleh lihat perempuan cantik." Kaleng berisi batu kerontangkan lagi. Wajah pendekar 212 kelihatan merah menjengah. Orang tua aneh kerontangan kalengnya beberapa kali lalu meneruskan, "Garis percintaanmu tidak begitu bagus. Ini disebabkan karena kau punya sifat mata keranjang, tidak boleh lihat perempuan cantik." Kaleng berisi batu kerontangkan lagi. Wajah pendekar 212 kelihatan merah menjengah. Dan si orang tua bertanya, "Kau tengah menuju ke Paritsala?" "Betul orang tua," jawab Wiro. "Kunasihatkan agar dibatalkan saja." "Memangnya ada apakah?"
kesulitan-kesulitan. Kau selalu ditunggu kesulitan dan bahaya di mana-mana. Tapi seorang kawanku menganjurkan agar pergi ke utara, kata Wiro yang ingat akad petunjuk orang yang diberikan Dewa Tuak. Orang tua itu tertawa-tawa sambil kerontang-kerontangkan kalengnya, lalu hendak meninggalkan tempat itu. Orang tua, kuucapkan terima kasih atas petunjukmu. Sebelum berpisah, sudilah kau terangkan namamu. Orang tua itu kerontang-kerontangkan kalengnya dan dengan melangkah acuh tak acuh dia meninggalkan Wiro Sableng sambil bernyanyi. Orang-orang menyebutku si segala tahu, tapi betapa tololnya aku, namaku sendiri aku tidak tahu. Dua kalimat dalam lagu yang dibawakan orang tua aneh itu terus diulang-ulangnya sampai akhirnya dia lenyap di kejauhan. Wiro Sableng berdiri terlongong-longong. Orang persilatan mana yang tahu dan tak pernah mendengar tentang orang tua aneh yang bernama segala tahu itu. Ilmu silatnya tinggi tapi jarang dipergunakan. Dia mengembara kemana-mana tapi jarang bisa ditemui orang. Jika dia berpapasan dengan seseorang, pastilah dia akan mengatakan sesuatu. Dan apa yang dikatakannya itu selalu betul. Itulah sebabnya dia diberi nama segala tahu oleh orang-orang dunia persilatan. Wiro merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan orang tua itu. Dia segera melanjutkan perjalanan. Di satu persimpangan jalan dia hendak membelok ke kanan, yaitu sesuai dengan petunjuk si segala tahu agar jangan terus ke parit salah. Belum lagi dia sempat membelok ke kanan, di belakangnya terdengar derap kaki kuda dan gemerletak suara kereta. Wiro berpaling. 10 orang penunggang kuda hitam memacu kuda masing-masing dengan cepat mengawal sebuah kereta putih yang ditarik oleh 2 ekor kuda putih. Debu mengepul sepanjang jalan. Rombongan itu terdiri dari penunggang-penunggang kuda berpakaian hitam. Pada bagian dada baju mereka terpampang gambar kepala burung Garuda. Pada bagian samping kereta putih juga terdapat gambar semacam itu. Dan sewaktu Wiro memperhatikan jendela kereta, sekilas dilihatnya seraut wajah perempuan muda berparas cantik sekali. Kereta lewat dengan cepat, tapi Wiro masih terkesiap melihat paras jelita itu. Mata perempuan itu laksana sinar bintang timur di malam cerah. Wiro memandang ke jurusan lenyapnya kereta dan lupalah pendekar 212 akan ucapan si segala tahu tadi. Tanpa disadarinya dia telah menempuh jalan yang ditempuh rombongan itu. Hari telah petang sewaktu Wiro Sableng memasuki Paritsalah. Di hadapan sebuah bangunan berbentuk panjang dilihatnya kereta putih tadi. 10 ekor kuda hitam pun tertambat di halaman. Karena bangunan itu adalah rumah penginapan, maka Wiro Sableng pun segera menuju ke sana. Baru saja pendekar 212 berdiri di tangga bawah pintu penginapan. Seorang pelayan muncul, umurnya sudah agak lanjut. "Orang muda, apakah kau berniat menginap di sini?" "Betul," sahut Wiro. "Sayang sekali seluruh kamar sudah disewa orang." "Seluruh kamar?" ujar Wiro heran. Dia menggoyangkan kepalanya ke arah kereta dan kuda-kuda hitam di halaman. Apakah rombongan pemilik kereta itu yang telah menempatinya? "Ya." "Berapakah jumlah kamar di penginapan ini?" 16. "Mengapa?" "Rombongan itu jumlahnya tidak sampai 16 orang, kata Wiro. "Pasti ada kamar yang masih kosong untukku." "Sudah kubilang, semua kamar diambil oleh rombongan itu. Majikanku memerintahkan agar menolak siapa saja yang hendak menginap di sini." Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. "Kalau begitu, aku mesti cari penginapan lain," katanya setengah menggerutu.
Di sini tak ada lagi penginapan lain. Wiro menggumam. Terpaksa kau menolong menyediakan satu kamar buatku. Gudang buruk pun tak jadi apa. Tak mungkin orang muda. Seluruh penginapan ini sampai ke gudang telah disewa oleh rombongan itu. Wiro Sableng jadi penasaran. Apa kau kira aku tak sanggup membayar sewa untuk sebuah gudang tua? Atau kau minta sogok agaknya? Para seorang tua pelayan penginapan itu berusaha. Para seorang tua pelayan penginapan itu berubah kesal. Kuharap kau tak usah memaksa-maksa dan bicara lantang. Salah-salah kau bisa berabe. Wiro keluarkan suara bersiul. Kenapa bisa jadi berabe, Bapak? Tanya pemuda itu. Tak usah kau banyak tanya. Pelayan itu putar tubuh hendak masuk kembali, tapi Wiro mencekal bahunya hingga dia tak bisa bergerak. Katakan dulu kenapa bisa jadi berabe, desis Wiro ke telinga pelayan itu. Dan si pelayan mendadak merasa kecut sewaktu merasakan bagaimana telapak tangan Wiro yang berada di bahunya membuat tubuhnya seperti mau amblas ke lantai. Orang muda. Seluruh penginapan ini telah disewa oleh ketua perguruan Garuda Sakti. Dia dan rombongannya tengah menuju ke puncak Gunung Merapi. Di sana akan dilangsungkan perkawinan anak gadisnya dengan seorang pemuda, anak ketua perguruan Merapi. Wiro angpalanya. Dia ingat pada sekilas bayangan raut wajah gadis jelita yang dilihatnya lewat jendela kereta. Sekarang kau lekaslah berlalu dari sini. Kau tahu, ketua perguruan Garuda Sakti galak luar biasa. Sekali dilihatnya ada yang bikin ribut di hadapannya pasti akan kena tamparan. Dan manusia tampangmu ini sekali tampar saja pasti kepalamu menggelinding. Wiro tertawa gelak-gelak. Kurang ajar. Siapa yang berani bikin ribut di sini? Tiba-tiba satu suara garang membentak dan sesaat kemudian seorang laki-laki berbadan tinggi tegap sudah berdiri di ambang pintu. Dia berpakaian hitam dan di bagian dada bajunya ada gambar kepala burung Garuda putih. Dia berdiri bertolak pinggang dan beliakan mata kepada Wiro. Pelayan penginapan berdiri dengan muka pucat. Pemuda hina dina, lekas angkat kaki dari sini. Kalau tidak, kupuntir kepalamu sampai putus. Hak apakah kau mengusirku? Tanya Wiro dengan senyum mengejek. Marahlah si tinggi besar. Tangan kanannya dengan cepat diulurkan menjambak rambut Wiro Sableng. Begitu terjambak, segera hendak dipuntirnya. Tapi terkejut si tinggi besar ini bukan alang kepalang sewaktu jari-jari tangannya yang menjambak itu dirasakannya laksana memegang sebuah area batu yang ratusan kati beratnya dan keras luar biasa. Tak sanggup tangannya memuntir. Mampus, teriak si tinggi besar itu seraya sentakan tangannya. Sekali menyentak maksudnya hendak ditanggalkannya kepala Wiro dari badannya. Sekurang-kurangnya rambut pemuda itu akan berserabutan dari batok kepalanya. Tapi apa yang terjadi kemudian betul-betul tak diduga oleh si tinggi besar. Belum lagi dia sempat menyentakkan tangannya, tahu-tahu satu totokan melanda jalan darah di dadanya. Si tinggi besar mengeluh tertahan. Sebelum tubuhnya roboh tergelinding dalam keadaan kaku, Wiro cekal kuduk laki-laki itu dan melemparkannya ke sebuah pohon di halaman penginapan. Tubuh si tinggi besar menyangsang di antara cabang pohon, tak bisa bergerak, tak dapat turun. Orang itu memaki-maki. Wiro sebaliknya tertawa gelak-gelak dan tinggalkan tempat itu. Sepasang mata yang bersinar-sinar mengintai di balik jendela sebuah kamar penginapan dan mengikuti kepergian pendekar 212. Ketika dia menempuh jalan yang menuju ke luar kota, Wiro mendengar suara derap kaki kuda datang.
mendatanginya dari arah belakang. Menyangka bahwa yang datang ini adalah kawan-kawan si tinggi besar tadi, segera Wiro berlindung di balik sebatang pohon. Nyatanya si petunggang kuda adalah pelayan penginapan tadi. Pelayan ini hentikan kudanya di tengah jalan dan memandang kian kemari. Jelas dilihatnya tadi Wiro berada di jalan itu. Tapi tiba-tiba lenyap entah kemana. "Hai, kau mencari aku?" tanya Wiro dari balik pohon. Si pelayan tergagap kaget. Wiro keluar dari balik pohon. "Lekas ikut bersamaku," kata si pelayan. "Ikut kemana?" tanya Wiro heran. "Jangan bertanya dulu, kita tak punya banyak waktu. Sebentar lagi anak-anak murid perguruan Garuda Sakti pasti akan datang ke sini. Lekas naik di belakangku. Aku tak percaya kepadamu. Mungkin kau mau menipu." Di kejauhan terdengar derap kaki kuda banyak sekali. "Lekaslah," kata si pelayan lagi. Parasnya pucat tanda cemas. Akhirnya Wiro melompat juga ke atas punggung kuda di belakang si pelayan. "Bapak," bisik Wiro waktu mereka berlalu dengan cepat, "kalau kau menipuku, aku akan gantung kau, kaki ke atas, kepala ke bawah." Sesaat kemudian keduanya meninggalkan jalan itu dengan cepat. Lewat sepeminuman teh, pelayan penginapan hentikan kudanya di satu tempat. Hari telah senja dan berangsur gelap. Wiro Sableng memandang berkeliling. Ternyata dia berada di bagian belakang bangunan penginapan. Melihat itu, Wiro menjadi curiga dan segera cekal tangan si pelayan. "Jika bukan bermaksud jahat, kenapa kau ajak aku ke sini?" desis Wiro Sableng. "Kalau aku betul-betul menipumu, kau boleh betot batang leherku," jawab si pelayan. Wiro hendak buka suara kembali tapi tak jadi. Pintu belakang penginapan terbuka dan dua orang berpakaian hitam-hitam dengan gambar kepala burung Garuda pada dadanya melangkah cepat ke kandang kuda. Dengan menunggangi dua ekor kuda, keduanya meninggalkan bagian belakang penginapan dan lenyap ditelan kegelapan malam. Suara kaki-kaki kuda mereka juga menyusul lenyap ditelan hembusan angin malam di kejauhan. "Ikut aku," kata pelayan itu. "Tunggu," jawab Wiro. "Terangkan dulu apa arti semua ini." "Orang muda, aku sendiri tidak tahu apa-apa. Aku cuma diperintah. Percayalah, aku tidak menipumu. Siapapun tak ada yang bermaksud jahat padamu. Dari siapa kau terima perintah? Dan apa saja perintah itu?" tanya Wiro Sableng lagi. "Kita tak punya waktu banyak. Lekas ikuti aku." Wiro Sableng di belakang si pelayan. Sepasang bola matanya berputar liar waspada kian kemari sambil melangkah. Mereka masuk lewat dapur penginapan. Suasana sunyi senyap. Satu-satunya makhluk hidup yang kelihatan ialah seekor kucing yang tengah menggerogoti sebuah tulang ayam. Si pelayan dengan hati-hati membuka sebuah pintu yang berhubungan dengan ruangan lain di bagian belakang penginapan. Ternyata ruangan itu adalah sebuah gudang tempat menyimpan segala macam perabotan rongsok. Dari sini tuh membawa Wiro melewati sebuah ruangan lagi dan akhirnya mereka sampai di sebuah gang. Pelayan memberi isyarat agar Wiro lebih cepat melangkah mengikutinya. 5 langkah dari ujung gang yang di kiri kanan terdapat deretan pintu-pintu kamar. Si pelayan berhenti dan berpaling pada Wiro. "Bukalah pintu kamar di ujung sebelah kanan itu dan masuk ke dalam. Orang yang kau temui di dalam kamar itu adalah orang yang memerintah aku." Wiro Sableng hendak menanyakan. Wiro memaki dalam hati sambil garuk-garuk kepala. Dia melangkah mendekati pintu kamar di ujung kanan. Ketika didorongnya, ternyata pintu itu tak terkunci. Wiro masuk ke dalam dengan cepat dan merapatkan pintu kembali.
Begitu sampai di dalam kamar, terkesiaplah pendekar 212. Di hadapannya berdiri seorang dara berkulit kuning langsat, berparas cantik sekali. Kedua matanya bersinar laksana bintang timur. Ia berpakaian biru berbunga-bunga merah yang bagus sekali potongannya. Pada rambutnya yang digulung ke atas itu tersisip tusuk konde dari emas yang berukir-ukir kepala burung Garuda. Sang dara melangkah ke dekat Wiro. Dikuncinya pintu kamar. Berada sedekat itu, Wiro Sableng kembang-kempis hidungnya mencium bau harum yang keluar dari sekujur tubuh sang dara. Dara jelita ini kemudian melangkah kembali ke tengah kamar. "Saudari, apa artinya ini?" tanya Wiro Sableng. Betapapun dia tidak mengerti, tapi berdiri di hadapan si jelita itu hatinya senang sekali. Tadinya dia menyangka akan menemui seorang laki-laki bertampang galak, tapi tak dinyana kini dia berhadapan seorang gadis jelita. Dan Wiro ingat dara jelita itu adalah gadis dalam kereta putih yang dilihatnya di tengah jalan tadi sore. "Saudara, apakah kau bisa bicara dengan ilmu menyusupkan suara?" si gadis bertanya perlahan. Wiro Sableng terkejut. "Apaan pula ini?" tanyanya dalam hati, tapi kepalanya dianggukkannya juga. Kemudian dengan ilmu menyusupkan suara, si gadis berkata, "Aku telah saksikan apa yang kau lakukan terhadap anak murid ayahku di depan penginapan ini tadi. Kurasa kau adalah orang yang bisa menjadi tuan penolongku." Wiro garuk-garuk kepalanya. "Pertolongan apakah yang bisa kulakukan untukmu? Kalau aku tidak salah duga, kau adalah anak gadisnya ketua perguruan Garuda Sakti." Si gadis anggukan kepala. "Aku dan ayah serta 10 orang anak-anak muridnya tengah dalam perjalanan ke puncak Gunung Merapi. Pelayan itu mengatakan bahwa kau hendak melangsungkan perkawinan di sana dengan anak laki-laki ketua perguruan Merapi." "Betul, bagus kalau dia mengatakan, hingga aku tak perlu panjang lebar menerangkannya padamu," jawab si jelita. Lalu sambungnya, "Perkawinanku dengan laki-laki ketua perguruan Merapi adalah secara paksa. Ayahku yang memaksa. Aku tak kuasa menolak paksaan itu. Di samping aku tak ingin pula menjatuhkan nama besar ayah. Di lain hal, aku sama sekali tidak mencintai anak ketua perguruan Merapi. Aku ingin perkawinan ini dibatalkan tanpa memberi malu pada ayah, dan juga untuk menghindarkan agar jangan sampai ada pertumpahan darah antara perguruan ayahku dengan perguruan Merapi. Kalau kau tak suka pada anak laki-laki ketua perguruan Merapi dan tak berdaya menolak paksaan ayahmu, kenapa tidak larikan diri saja?" tanya pendekar 212 pula. "Kau lihat sendiri, selama 1 bulan terakhir ini anak-anak murid ayah menjagaku dengan keras. Ayah sendiri bersikap waspada karena mungkin dia sudah dapat meraba maksudku hendak lari. Di samping itu, aku khawatir pihak perguruan Merapi menuduh ayahku lah yang telah sengaja menyembunyikanku. Sebenarnya ayah sendiri mendapat tekanan dari mereka." Wiro merenung sejenak. "Apakah kau punya kekasih, seorang pemuda yang kau cintai?" tanya Wiro seenaknya. Anak ketua perguruan Garuda Sakti itu kelihatan merah parasnya, tapi dengan terus terang dia kemudian anggukan kepala. Parasnya kemudian berubah sedih. Dia berkata, "Kekasihku telah ditangkap, disiksa dan dikurung di sebuah goa batu." Dan di mata yang bersinar seperti bintang timur itu, Wiro Sableng kini melihat 2 butir air mata laksana berlian mengambang di kelopak mata si gadis. "Lantas apakah yang bisa kutolong padamu, saudari?" tanya Wiro.
menolong agar perkawinanku bisa batal. Aku orang tolol, mana mungkin sanggup melakukan itu, tanya Wiro seraya garuk-garuk kepala. Sekarang bukan saatnya berpura-pura, saudara. Pertolongan dan budi baikmu tak akan kulupakan seumur hayat. Wiro berpikir, lalu kau ingin kularikan sekarang, tanya Wiro mengambil keputusan pendek. Jangan. Ketua perguruan Merapi akan salah sangka dan curiga pada ayah. Bukan mustahil mereka akan mengambil jalan kekerasan. Di samping itu, nama besar ayah akan luntur karena berilmu tinggi dan punya anak buah banyak, tapi tak sanggup menjaga anak, apalagi menjelang hari-hari perkawinan itu. Berabe juga kalau begini, kata Wiro. Dipijit-pijitnya keningnya. Kapan upacara perkawinanmu dilakukan di puncak Merapi? Lusa siang jam 12 tepat, jawab si gadis. Wiro berpikir-pikir lagi. Baiklah, kata pendekar 212 kemudian. Aku sudah dapat satu cara yang baik untuk membatalkan perkawinanmu. Aku akan muncul tepat pada saat upacara pernikahanmu. Mudah-mudahan kita berhasil. Sebelum pergi, apakah aku boleh tahu namamu? Sang Dara belum sempat menjawab, tiba-tiba pintu kamar diketuk orang dengan keras dan di luar terdengar suara lantang. Permani, buka pintu cepat. Kedua orang di dalam kamar terkejut. Para sikis pucat pasi. Wiro Sableng memandang berkeliling. Agaknya tak mungkin untuk bersembunyi di kamar itu, tapi begitu matanya membentur jendela, Wiro segera melompat. Tanpa suara dibukanya jendela itu, dan dalam detik itu juga dia sudah lenyap di luar sana. Setelah terlebih dahulu menutupnya daun pintu jendela kembali. Permani. Ketukan pada pintu kini berganti dengan gedoran-gedoran. Sang Dara cepat-cepat membuka pintu kamar. Seorang laki-laki bermuka klimis, bermata merah, dan berbadan tinggi tegap masuk ke dalam. 10 kuku jari tangannya berwarna putih dan panjang sekali. Inilah ketua perguruan Garuda Sakti yang bernama Manik Tunggul. Dia memandang sekeliling kamar dengan matanya yang besar penuh teliti. Permani berdiri di hadapan laki-laki dengan hati berdebar. Kau menyembunyikan seseorang di sini, Permani? Tanya Manik Tunggul. Permani tertawa. Kecurigaan ayah terhadap anak sendiri keterlaluan sekali, kata gadis itu. Siapa dan untuk apa pula aku menyembunyikan seseorang dalam kamar ini? Manik Tunggul memandang ke loteng lalu memeriksa setiap sudut kamar, bahkan memeriksa kolong tempat tidur. 10 orang anak murid ayah mengawalku siang malam. Mereka berkepandaian tinggi. Jika seseorang masuk ke sini, masa mereka tidak tahu, ujar Permani. Manik Tunggul masih belum percaya akan ucapan anaknya itu. Dia melangkah ke jendela dan membukanya. Di luar suasana sunyi dan gelap. 2 orang anak muridnya tampak berdiri di bawah sebuah pohon. Mereka tengah berjaga-jaga. Laki-laki ini menutupkan jendela kembali. Permani, menjelang hari perkawinanmu ini, kuharap kau jangan bikin hal yang bukan-bukan. Jangan beri malu ayahku. Jangan beri malu ayahmu, kecuali kalau kau ingin melihat pecahnya permusuhan antara aku dengan ketua perguruan Merapi. Ayah, meski aku tidak suka pada calon suamiku itu, tapi mengingat kepadamu, aku tidak bisa berbuat lain daripada patuh atas segala kemauanmu, kata Permani dengan tundukan kepala. Manik Tunggul tepuk bahu anaknya. Kau anak yang berbakti, kata ketua perguruan Garuda Sakti itu, kemudian melangkah ke pintu meninggalkan kamar.
Malam itu di sebuah danau tua di tengah sawah, Wiro Sableng duduk termenung. Usahanya mencari lukisan perempuan telanjang masih belum selesai. Mengapa dia kini sengaja melibatkan diri dalam urusan orang lain? Mengapa dia telah menerima permintaan tolong gadis anak ketua perguruan Garuda Sakti itu? Bukankah ini berarti dia mencari sengketa, menghadapi dua buah perguruan sekaligus? Wiro Sableng merutuki dirinya sendiri. Tiba-tiba dia ingat pada nasihat si segala tahu. Orang tua itu telah melarangnya pergi ke Salah. Dia tak menghiraukannya, dan kini dia terjerumus dalam persoalan rumit penuh bahaya yang sengaja dicari-carinya sendiri. Paras jelita dan senyum menggiurkan anak gadis ketua perguruan Garuda Sakti itulah mungkin yang telah memukulnya hingga bersedia turun tangan berikan bantuan. Dan pendekar 212 teringat pada ucapan si segala tahu, "Kau punya sifat mata keranjang, tidak boleh lihat perempuan cantik." Wiro menyeringai dan garuk-garuk kepala. Direbahkannya badannya di lantai danau. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.